warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan pagi ini untuk hadir tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesabaran kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi COVID-19. Kita sabar, selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri, untuk selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Karena taat kepada ulil amri adalah hal yang diwajibkan di dalam Islam. Semoga dengan kesabaran itu Allah lipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Pagi ini kita akan sama-sama, atau saya akan mengajak pada jemaah untuk membahas tentang akhlak kita kepada tetangga. Dalam pembahasan kitab Nuzhatul Majalis Ma'araisul Majalis, Syekh As-Sufuri membahas di dalam kitab Nuzhatul Majalis tentang bagaimana kita menghormati tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi ikramil jar. Pasal tentang membahas tentang memuliakan tetangga. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyembah kepadanya. Wa'budullah, sembahlah Allah. Dan jangan kita sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a.
Setelah Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah, Allah selalu sandingkan perintah itu, perintah menyembah Allah, dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu banyak Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, bahwa Allah mempersandingkan perintah menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsan. Setelah perintah berbakti kepada kedua orang tua, wa bidil qurba, dan kepada sanak kerabat kita, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil qurba, dan kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Wa huwa al-jarul qarib, yaitu tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Di dalam kitab ini ditafsirkan wa huwa al-gharib, itu tetangga yang masih asing bagi kita, yang belum mengenal, kita belum mengenal padanya, si asing. Wa huwal gharib. Qala Ibnu Abbas, qala ghairuhu, berkata selain Ibnu Abbas, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, al-jarul junub, tetangga yang jauh adalah al-gharib. Sedangkan yang lain mengatakan al-awwal al-muslim, kita punya tetangga muslim. Wathani al-yahudi, yang kedua adalah tetangga orang Yahudi. Tetangga kita ada tetangga yang sama agamanya dengan kita, sama-sama muslim. Ada juga tetangga yang berbeda agama dengan kita, apakah Nasrani, Yahudi, atau agama yang lain. Fal awwal lahu thalathatu huquq, maka tetangga kita yang sama dengan kita, seagama dengan kita, sama-sama muslim, tetangga kita memiliki 3 hak. Yang pertama hakul jiwar, yang pertama adalah hak sebagai tetangga. Yang kedua hakul qarabah, hak sanak saudara, wa hakul Islam, dan hak Islam. Wathani lahu hakul jiwari wal islami, dan yang kedua adalah hak tetangga dan hak Islam. Fa in kana Yahudiyan, dan apabila dia orang Yahudi, tetangga kita, walahu hakul jiwari faqat, maka dia memiliki hak tetangga. Hak tetangga yang tentu harus kita hormati juga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya menghormati tetangganya. Wa qala Sahl bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu, wal jari dzil qurba yakni qalbuka, yakni qalbuka atau qalbika, wal jari junubi yakni nafsuka. Imam At-Tasturi yang kita kenal sebagai seorang mufassir yang sufi menafsirkan ayat wal jaridil qurba, yang secara umum para ahli tafsir menafsirkan tetangga dekat. Beliau menafsirkan bahwa tetangga dekat di sini maksudnya adalah hati kita. Wal jaridil qurba ay qalbika, hati kita. Sedangkan tetangga jauh yakni nafsika, nafsu kita. Sahibi bil jambi
dan teman kita aqlika, sedangkan as-sahib bil jambi, teman jauh kita adalah akal kita, aqlika. Wa bin sabil, sedangkan ibnu sabil. Ibnu sabil ini disebutkan di dalam salah satu zakat ibnu sabil yang kita artikan dengan orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, yang arti secara literalnya adalah ibnu sabil, anak jalan. At-Tasturi menafsirkan ibnu sabil ini adalah jawarihuka, anggota badan kita. Jadi jari bil qurba, hati kita, jari junubi, tetangga yang jauh adalah nafsu kita. Kita hendaknya selalu ngurusin ihsan, memperhatikan hati kita, memperhatikan nafsu kita, memperhatikan akal kita, as-sahib bil jambi, dan memperhatikan ibnu sabil, yaitu jawarihuka, anggota badan kita. Demikian yang dikatakan oleh Sahal ibn Abdullah at-Tasturi. Wa qala Ibnu Abbas, as-sahib bil jambi huwa rafiq fi safar. Menurut Ibnu Abbas, as-sahib bil jambi, teman dekat kita, teman jauh kita adalah ar-rafiq, yaitu teman dalam perjalanan. Wa ra'aitu 'an al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma anna jarahu al-yahudi in kharaqa jidaruhu ila manzil al-Hasan fasarat an-najasatu tanzilu fi darihi wal-yahudi la ya'lamu bidhalik fadakhalat zawjatuhu yawman ورأت النجاسة قد اجتمعت في دار الحسن فأخبرت زوجها بذلك فجاء اليهودي إليه معتذرا فقال أمرني جدي صلى الله عليه وسلم بإكرام الجار فأسلم اليهودي. وقال الحسن البصري, diriwayatkan, saya melihat Sayyidina Al-Hasan bin Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhuma, bahwa tetangganya Sayyidina Hasan bin Ali adalah seorang Yahudi. In kharaqa jidaruhu ila manzil Hasan, yang dilubangi dinding rumahnya untuk bisa menembus ke rumah, untuk bisa tembus, bisa sampai ke rumah Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Asarat al-najasah tanzil fi darihi, maka najasah atau kotoran bisa sampai ke rumahnya orang Yahudi itu. Wal Yahudi la ya'lam bidzalik, sedangkan orang Yahudi tidak mengetahui hal demikian. Fadakhalat zawjatuhu yawman ورأت النجاسة قد اجتمعت في دار الحسن. Maaf, ini balik. Jadi najis atau kotoran orang Yahudi sampai kepada rumah Sayyidina Al-Hasan bin Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Orang Yahudi tidak mengetahui hal demikian itu, maka istri Sayyidina Hasan, fadakhalat zawjatuhu yawman fara'at an-najasata qad tamat fi dar al-Hasan, maka istri daripada orang fadakhalat zawjatuhu yawman, maka kemudian istri orang Yahudi itu masuk melihat rumah Sayyidina Hasan, di sana banyak kotoran-kotoran masuk. Fa'akhbarat zawjuha bidzalik, maka kemudian beritahukan hal demikian. Faja'a al-Yahudi, maka orang Yahudi tadi setelah diberitahukan hal demikian, dia minta maaf kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Faja'a al-Yahudi ilaihi mu'tadzira,
faqala amarani jaddi sallallahu alaihi wasallam bi ikramil jar. Sayyidina Hasan bin Ali mengatakan kepada orang Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kakek saya mengajarkan untuk menghormati tetangga. Maka orang Yahudi ketika itu masuk Islam, Islam Yahudi. Waqala Hasan al-Basri, laisa husnul jiwari kaful adha 'anil jar, bal husnul jiwari as-sabru 'ala adal jar. Hasan al-Basri mengatakan bahwa tidaklah dikatakan baiknya tetangga, laisa husnul jiwar, bertetanggaan yang baik bukanlah kita menahan atau mencegah hal-hal yang menyakitkan kita, kaful adha 'anil jar, kita menahan hal-hal yang menyakitkan diri kita dari tetangga kita. Seandainya tetangga kita ada yang menyakiti atau hal-hal yang menyakiti kita, kemudian kita menahan hal-hal yang menyakitkan itu, bukan demikian. Bal husnul jiwari as-sabru 'ala adal jar. Jadi bukan kita menolak atau mencegah kaful adha, tetapi as-sabr, sabar. Jadi bukan kafu, tetapi as-sabr, bukan menolak atau kita menangkis dari hal-hal yang menyakitkan kita, bukan, tetapi kita selalu sabar. Seandainya tetangga kita mungkin berbuat tidak baik kepada kita, menyakitkan kita, kita selalu sabar. Husnul jiwari as-sabru 'ala adal jar. Tapi selalu diberikan pemahaman kepada kita bahwa sabar itu ada sabar yang aktif, ada sabar yang pasif. Sabar yang aktif, kita sabar dalam menerima segala macam ujian, hal-hal yang menyakitkan kita yang datangnya dari tetangga kita. Tetapi kita juga berusaha bagaimana caranya agar orang yang menyakitkan kita itu bisa berubah akhlaknya, mungkin dengan berbagai macam cara. Itulah namanya sabar aktif. Sedangkan sabar pasif, kita hanya diam saja dengan menerima segala ujian itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man adha jarahu haramallahu alaihi jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan siapa yang beriman dan siapa yang menyakitkan tetangganya, menyakiti tetangganya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadanya surga. Wal'iyadu billahi min hadza. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak demikian, kita tidak menyakiti tetangga kita. Tetapi masalahnya, pernahkah kita merasa bahwa kita berbuat tidak baik kepada orang lain? Jangan-jangan sebaliknya, bahwa kita tidak merasa bahwa kita berbuat tidak baik kepada orang lain. Kita selalu merasa bahwa kita berbuat baik kepada orang lain. Yang perlu kita muhasabah, kita perlu mengoreksi diri kita dengan kajian kita tentang tobat yang kemarin itu, tobat dari segala hal-hal yang, dari segala dosa, termasuk dosa haqqul adami
dosa hak adami, dosa yang terkait dengan orang lain, apakah dosa kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita, dosa kepada tetangga kita. Dan terkadang hal demikian kita tidak tahu kecuali diberitahu oleh orang lain. Siapakah orang lain itu? Bisa orang yang lebih tahu dari kita, para ulama atau teman kita, atau orang biasa yang beritahukan kepada kita. Karena kelemahan kita, sulit bagi kita mengetahui kekurangan kita, mengetahui dosa-dosa kita, mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Mau'izatul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adza jarahu faqad adani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyakiti tetangganya, maka berarti dia menyakitiku. Man adza jarahu faqad adani, wa man adani faqad adza Allah Ta'ala. Dan siapa yang menyakitiku berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man haraba jarahu faqad harabani. Siapa yang memusuhi tetangganya, memerangi tetangganya, memusuhi tetangganya, berarti dia memusuhiku, berarti dia memusuhi saya, kata Rasulullah. Wa man harabani faqad haraballah. Siapa yang memusuhi saya berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atadrun ma haqqul jiwar. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa hak tetangga? In ista'ana bika fa'inhu. Hak-hak tetangga adalah pertama, in ista'ana bika, apabila tetanggamu minta tolong kepadamu, fa'inhu, maka tolonglah dia, bantulah dia. Wa istaqradaka aqridhu. Kalau tetanggamu cari utangan, minta diutangi, maka utangilah dia. Aqridhu. Kita tahu bahwa mengutangi orang lain memang berat. Lebih gampang kita bersedekah daripada mengutangi. Tetapi mengutangi itu bisa lebih besar pahalanya, karena jelas bahwa orang cari utang itu pasti butuhnya, pasti butuh. Sedangkan kita bersedekah, belum tentu orang yang kita sedekahi itu sesuai dengan kebutuhannya. Wa iftaqara jadda alaihi wa in marada ad'udah. Kalau memang dia butuh, jud alaihi, maka dermawanlah dia, dermawanlah kamu kepadanya kalau memang dia butuh. Wa in marada udhu, kalau dia sakit, tengoklah dia. Wa in mata ittabi' janazatahu, kalau tetangga kita meninggal, maka ikutilah jenazahnya untuk kita menguburkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Wa in asabahu khairun hanni'hu, kalau dia tetangga kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebaikan, maka ucapkanlah selamat kepadanya. Ini juga hal yang mahal bagi kita. Mahal sekali kita mengucapkan selamat, mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada orang lain. Itu hal yang sangat mahal. Biasanya hal yang sangat murah adalah ketika tetangga kita mendapatkan ketidakbaikan, maka kita syukuri. Nah, itu yang sangat murah. Sering sekali kita menghormati, memberikan apresiasi, mengacungkan jempol kepada orang lain, itu hal yang sangat mahal. Wa in asabathu musibatun azzihi, kalau memang tetangga kita mendapatkan musibah, maka bertakziahlah kita kepadanya. Wala tastatil alaihi bil bina,
dan jangan meninggikan bangunan pada tetangga kita. Fatahjuz anhu rih, maka bisa menghalang-halangi angin tetangga kita, menghalang-halangi angin nyampe kepada tetangga kita saja. Kita diharapkan tidak melakukan hal yang demikian. Angin, kita tahu angin atau udara ya. Kita tahu bahwa udara itu nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat Allah yang luar biasa udara. Kita ya udara, oksigen, kalau kita nggak mendapatkan udara, nggak mendapatkan oksigen, kita beli berapa duit kita harus beli, luar biasa. Maka di sini menghalang-halangi sampainya udara kepada tetangga kita, itu saja hal yang tidak baik. Kadang-kadang kita bangun rumah, kita nggak mau tahu, nggak bilang sama tetangga kita, tahu-tahu sudah tidur, sudah ini kadang-kadang banyak begitu. Nggak bilang sama tetangganya. Sebetulnya nggak minta izin, cuma ngasih tahu saja nggak mau. Dibilangnya ini kan rumah gua, ngapain gua harus bilang sama dia? Wa ishtaraita fakihatan fa'ahdi lahu minha. Kalau kamu beli buah, wa ishtaraita fakihah, kalau kamu beli buah, maka bagi ke tetangga kita. Fa'ahdi lahu minha. Fa'in lam taf'al fa'adkhilha sirran. Nah, kalau kita nggak bisa beli buah, nggak bisa melakukan hal yang demikian, maka itu khalus surur. Kita selalu berusaha untuk menggembirakan tetangga kita dengan cara apa? Dengan cara apapun kita menggembirakan tetangga kita. Fa'adkhilha sirran. Ketemu kita dengan wajah yang ceria, bukan dengan wajah yang dilipat. Fa'adkhilha sirran. Wala takhruj, tapi idkhal surur juga jangan kebablasan. Menjadikan tetangga kita senang, akhirnya nanggap dangdutan yang dengan alasan supaya tetangga kita pada senang, tetapi dangdutannya kebablasan. Nah, ini juga salah kaprah. Wala tukhrij minha auladaka wa yughidhu biha waladahu. Kemudian kita juga jangan mengeluarkan anak-anak kita yang kemudian menjadikan mengganggu anak tetangga kita. Artinya sebetulnya pergaulan anak-anak kita dengan anak tetangga kita harus demikian rupa supaya tidak menyakiti tetangga kita. Di sini wala tukhrij biha auladaka fayaghidhu biha. Jamaah rahimakumullah. Jadi hak tetangga, menghormati tetangga banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 36 itu adalah satu di antara beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati tetangga kita. Apakah beragama Islam atau agama yang lain, kita harus menghormati tetangga kita. Dan hak-hak tetangga kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, agar kita dapat selalu melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.